Kata menyanyi adalah salah satu yang mampu mendefinisikan gue. Mungkin awalnya menyanyi di kamar mandi, lalu gue merasakan jatuh bangun di dalam industri musik. Hingga akhirnya gue berani keluar, melangkahkan kaki untuk bebas berekspresi dengan mandiri. Sebenarnya nggak kayak video-video yang kita sering lihat di dunia maya. Proses penciptaan musik tuh nggak selalu instan. Yang kita lihat di dunia maya, ngerekam sebuah instrumen, nambahin sebuah elemen baru, nulis lirik, bikin beat drum, nyanyiin lagunya, dan tiba-tiba selesai. Tapi kita nggak pernah tahu proses di balik itu semua seperti apa. Dulu, setiap melihat sosok di layar kaca selalu membuat gue terinspirasi. Seneng ya jadi mereka, berangan-angan dengan enteng tanpa ada pikiran hal-hal lain yang harus dilakukan di luar menyanyi. Bermimpi itu memang gratis. Talenta dan gemerlap tentu adalah hal yang menggiurkan. Tapi kalau ngomongin soal proses, ada yang peduli. Banyak referensi musik dan urusan teknis jadi makanan setiap hari gue. Selain itu, di balik proses penciptaan ada perlawanan besar terhadap ego diri gue sendiri yang bersamaan dikejar sama waktu. Mulai dari proses pembuatan musik, penulisan lirik, sampai mixing, mastering, dan menyempurnakan lagunya, semuanya melalui proses yang sangat menguras tenaga. Dan sering banget waktu gue ngedengerin hasilnya, gue selalu nanya sama diri gue sendiri, ini udah layak belum didengerin sama orang lain? Ternyata tanpa sadar, perjalanan menuangkan isi kepala gue ke dalam nada, merangkai komposisi dan menuntun aransemen terus berjalan sampai akhirnya gue dipertemukan dengan pendamping seumur hidup di dalam realita dan musikalnya. Gue ingat pertama kali gue ketemu Rini. Di situ gue masih kerja di sebuah kantor perusahaan radio di Indonesia, dan Rini datang sebagai penyanyi yang lagi mau promosi lagu barunya dia, Oh Baby. Hai, gue Rini, dan gue juga lupa nama dia siapa. Tapi yang gue ingat saat itu ini cowok sombong banget, mukanya tekuk banget. Gue nggak tahu apa dia nggak niat, apa dia ngantuk, apa gimana gitu. Tapi ya udah, gue pikir gue cuma ngejalanin kewajiban aja. Kita nyanyi Oh Baby dan dia nge-beatbox. Setelah itu kita gak pernah ketemu lagi. Dan hampir setahun setelahnya, gue mendapatkan tawaran untuk mengisi sebuah acara kompetisi seorang produser yang dipasangkan dengan seorang penyanyi. Kemudian gue menolak, karena gue pikir gue kan dari ajang kompetisi. Ngapain gue ikut kompetisi lagi? Kemudian mereka menjelaskan bahwa di sini yang fokusnya itu adalah si produsernya. Jadi penyanyi hanya sebagai pendamping aja. Terus gue belum mau nerima juga. Gue tanya dulu, produsernya siapa aja? Dan yang gue kenal cuma produser album gue saat itu yang independen, yaitu NSG. Yang lain gue gak kenal. Cuma gue lihat-lihat lagi fotonya, ada satu orang yang gue ngelihatnya kayak gue udah pernah kenal ya, kayak gue pernah lihat di mana gitu. Sejak gue SMA sampai akhirnya kuliah dan akhirnya gue kerja, setiap hari pasti gue sempet-sempetin untuk buka laptop gue dan coba bikin sesuatu. Walaupun akhirnya gue gak tahu buat apa, paling cuma gue upload ke SoundCloud buat gue dengerin, dapat apresiasi dari stranger. Tapi dari situ gue punya banyak teman-teman baru, ngebuka pintu yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya ada salah satu teman gue yang merekomendasikan nama gue untuk ikut kompetisi music producer di salah satu stasiun TV Indonesia. Dan disitulah gue ketemu Rini lagi. Oh, ini kan beatboxer yang waktu itu gue promo di salah satu radio itu. Sampai pada akhirnya gue bilang sama manajemen gue, ya udah, aku mau deh ikutan di R&B. Dan di sini aku pengen explore apa yang aku punya yang mungkin aku belum mengeluarkan. tapi harus dipasangin sama NSG. Kalau nggak dipasangin sama NSG, aku nggak mau. Ketika gue datang di hari pertama untuk syuting, ternyata gue dipasangkan dengan Pasangan lo adalah Jeffin. Gue gak tahu apa yang ada di pikiran Rini pada saat Rini tahu dipasangin sama gue. Mungkin dia ingat gue, mungkin juga enggak. Di situ kita diminta sama tim The Remix untuk nyari sebuah nama untuk grup kita. Gue sempet mikir nama-nama yang agak-agak unik dan eksotik. Gue sempet cari-cari kata-kata Sanskerta. Hah, Sanskerta? Gue nggak setuju sebenarnya karena menurut gue nggak ribet banget ya. Orang emang ingat. Cuma lagi-lagi first impression, gue juga nggak mau kayak seolah-olah Rini ngatur atau apa. Jadi gue
ngikutin aja alurnya Jevin sampai pada akhirnya Gue punya idea gimana kalau misalkan Rini pikirin satu kata bahasa Inggris yang berhubungan dengan musik, gue milih sound. dan gue milih wave. Saat itulah sound wave terbentuk. Kemudian kompetisi The Remix dimulai. Gue sempat mempertanyakan sih, Jevin beneran bisa produce nggak ya? Karena setahu gue kan Jevin itu beatboxer. Tapi ya udah, gue ikutin aja alurnya. Tapi di awal pertemuan kita ngobrol banyak banget, kita tukar pikiran tentang musik, ngomongin soal musisi-musisi yang kita suka. Dan seingat gue, Rini belum pernah nyanyi di atas electronic dance music. Dan di kompetisi The Remix ini adalah pertama kalinya. Seiring dengan berjalannya waktu, kita saling mengenal satu sama lain. Dan ternyata Jevin beneran bisa produce. Jadi kemarin-kemarin gue salah menilai Jevin nih di awal. Gue inget banget di episode pertama, Jevin tuh stres. Baru episode pertama udah stres. Bayangin, gue harus bikin satu aransemen dalam waktu seminggu. Sabtu kita pilih lagu, Senin kita workshop, dan Rini sudah minta aransemen kasarnya untuk rekaman. Selasa gue punya waktu untuk produce, dan Rabu kita workshop lagi, Rini minta aransemen fullnya karena Rini mau latihan dance. Kamis gue punya waktu untuk finalizing semuanya, karena Jumat gue udah harus kasih ke tim Remix untuk persiapan performance di hari Sabtu dan Minggu. Gue harus mengerjakan semua proses yang udah gue jelasin barusan. Di tengah-tengah gue ngantor dari jam 5 pagi sampai sore. Dan setelah jam kantor itu gue masih harus ngajar sampai jam 9 malam. Tapi hasil kerja keras gue dan Rini capek-capek begadang. Ngerjain semuanya di waktu yang sempit. Itu membuahkan hasil. Voting tertinggi pilihan pemirsa malam hari ini adalah Soundwave! 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 Di episode pertama ini, kita mendapatkan voting paling tinggi. Dan sampai ke minggu-minggu selanjutnya pun kita mendapatkan voting tertinggi juga. Tiap minggu kita makin akrab dalam workshop, ditambah dengan bercanda-bercandaan kita, yang ternyata Jevin orangnya seru juga ya. Gue selalu bilang, rapiin rambut lo, karena rambut lo berantakan. Terus gue bawain gunting kuku buat dia bisa gunting kuku untuk rapiin kukunya, karena kan dia main keyboard pasti akan ke-shoot jarinya. Pokoknya gue beneran perhatiin every detail karena menurut gue seorang produser juga harus good looking gitu. Apalagi dia lagi banyak banget nih fansnya. Di week 6 ini peserta sudah banyak yang gugur, akhirnya tinggal tersisa beberapa peserta aja. Dan di sini kita punya kewajiban untuk ngebikin 2 lagu dalam seminggu. Wow, but that's okay. Gue ngerasa gue bisa dan mampu. Tapi ternyata perjalanan ini gak selalu mulus. Ada di sekitar week 7 atau week 8, mental gue down. Gue juga ngerasa sih kok produce-nya kayaknya berubah ya. Kayak bukan Jevin. Kayak agak memaksakan untuk mendengar banyak pihak. Boleh dengerin opini orang lain. Tapi jangan sampai opini orang lain itu membuat lo jadi gak jadi diri lo. Dan nyatanya benar. Yang biasanya kita dapat voting nomor 1, di sini kita turun ke nomor 2. Mungkin ini arti dan contoh nyatanya untuk istilah yang sering disebut banyak orang. Kalau kita bikin karya pakai hati, karya kita akan sampai ke hati banyak orang. Akhirnya masa-masa suram berlalu. Jevin bisa bangkit lagi di week ke-9. Gue ingat itu kita bawain Rapuh udah kembali lagi menjadi Soundwave. Kalau misalnya kalian ingat, ada kata-kata Soundwave is back. Nah itu bener banget, di situ Jevin udah dapetin lagi feel-nya dalam produce musik. Gue pun juga udah senang banget ngeliat dia udah semangat. Berbulan-bulan kita udah lewatin di kompetisi ini. Pahit, seneng, sedih, semuanya udah kita lewatin. Sampai akhirnya kita masuk ke grand final. Kita begadang sampai pagi lagi untuk menyiapkan konsep di hari Sabtu dan juga Minggu. Performance yang hari Sabtu, pas JR gue mau pingsan.
Gue keringet dingin, perut gue sakit, asam lambung gue naik. Gue gak tahu apakah gue stres juga atau emang gue kurang tidur aja. Gue inget banget Jevin ngeliat udah panik gitu. Tapi alhamdulillah gue bisa ngejalanin JR. Dan pada saat on stage-nya yang udah live, gue bisa tetap maksimal. Tapi pada saat mau diumumkan kita menang apa enggak, Rini punya feeling yang gak enak. Di atas panggung, pada saat mau diumumin siapa yang menang, siapa yang kalah, Rini bisikin gue, Jevin, kayaknya kita gak menang deh. Gue juga udah punya feeling seperti itu, jadi gue bilang ke Rini, udah tungguin aja, tenang aja. Dan ternyata bener, kita gak menang. Congratulations, Monocerio! gue pikir setelah The Remix, Soundwave berakhir gitu aja. Pertama kalinya gue merasakan seperti ini, dari balik backstage, gue udah ngedengar suara gemuruh teriakan orang manggil nama Soundwave. Waktu berjalan, kita pindah dari panggung ke panggung yang lain. Gue merasa Soundwave semakin solid. Kita mulai banyak tukar pikiran soal hal-hal yang lain. Yang pada akhirnya kita ngerasa chemistry kita gak hanya di panggung, tapi di luar panggung juga. Hubungan kita gak menjadi sekedar partner kerja dan partner musik aja. Dan akhirnya sebelum Soundwave setahun, Jevin ngelamar gue. Mei 2017, gue dan Jevin menikah. Keberadaan kita untuk satu sama lain ternyata mampu mengisi visi dan misi kita masing-masing. Gue bisa jadi diri gue sendiri, begitupun Jevin. Gue pernah ngebayangin juga pernikahan itu seperti apa. Kayaknya susah, kayaknya ribet, kayaknya menyeramkan. Ternyata berbanding terbalik sama apa yang gue bayangkan. Apalagi setelah gue dapat kabar sebulan setelah gue menikah, Rini hamil. Kita dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu banget yang bernama Nord Keanu Julian. Menjadi orang tua sekaligus musisi bukan suatu yang mudah. Tapi kita berdua selalu belajar dan terus belajar dan juga beradaptasi dengan baik untuk bisa selalu ada buat Nord dan juga tetap konsisten dalam bermusik. Gue dan Rini sebagai orang tua Nord atau yang biasanya kita panggil Noci, kita berdua pasti pengen Noci itu mengarah ke musik. Kita tidak akan memaksakan kehendak kita dan kita akan support apapun yang Noci mau selama itu positif dan baik untuk Noci. Ternyata bukan hanya kita sebagai orang tua yang membesarkan Nord, tapi Nord juga membesarkan kita menjadi manusia yang lebih dewasa. Dan Noci adalah sosok nomor 1 yang membuat semangat gue semakin besar untuk bermusik. Banyak yang berubah setelah kita menikah. Awalnya gue susah membagi waktu untuk bisa berkarya, karena gue sangat menikmati momen menjadi seorang ibu. Tapi gue bersyukur, karena Jevin selalu support gue, di karir maupun di dalam rumah tangga. Jevin selalu menyempatkan waktu untuk gue dan Nord, biarpun gue tahu banyak banget yang dia kerjain di studio. Pada suatu hari gue pernah ngenalin Soundwave ke Noci. Gue kasih denger lagu-lagu kita, lagu-lagu Soundwave. Dan Noci nanya di situ, Mama, Papa, who is Soundwave? Lalu gue jawab, Soundwave is Mama, Papa, and Noci. Lalu Noci bilang, No, Soundwave is everybody. yes, gue setuju banget sama Noci. Soundwave itu sempat vakum. Tapi karena kata-kata Noci itu yang membuat gue mikir bahwa Soundwave harus terus ada untuk semua orang. Gue mencoba mengingat-ingat momen kita dari awal hingga sekarang. Gue nonton video-video kita perform dulu. Haru banget rasanya.
gue mulai merasakan lagi euforia itu. Di tahun 2020, bertepatan dengan pandemi, Kita rasa ini saat yang tepat untuk Soundwave kembali lagi. hampir setiap hari gue bolak-balik studio. Gue bersyukur banget kita dikelilingi sama orang-orang yang sangat baik yang bantuin kita dalam proses album ini. Ada Gamaliel. Dia banyak banget bantuin gue di proses rekaman sebagai vocal director. Gue pengen Rini itu bisa nge-rap di beberapa lagunya Soundwave di album ini. Gue gak bisa sama sekali dan gak pede untuk mencoba. Tapi Gamal bisa membantu kita untuk Rini mendapatkan karakternya pada saat dia rap. Kalau gue denger hasilnya, gue juga gak nyangka gue bisa punya attitude kayak gitu di proses rekaman. Neo Nomora. Menurut gue, Neo Nomora adalah orang yang sangat jenius dalam penulisan lirik. Sebagai songwriter, dengan tulisan-tulisan indahnya yang mampu mendeskripsikan sesuai dengan yang kita rasakan di setiap lagu-lagu yang dia tulis di album ini. Dia selalu minta waktu untuk ngobrol, untuk menumpahkan semua apa yang ada di kepala gue ke dalam lirik. Gue gak nyangka-nyangka dia bisa menuliskan kata-kata yang gak pernah gue duga sebelumnya dan ada di dalam lagu Soundwave. Iqbal Massive Control selalu ngasih masukan ke Jevin kalau ada mixingan yang belum oke. Dalam mixing dan mastering, dia sangat berjasa. Untuk di album Soundwave ini, gue sangat-sangat bermasalah sama mixing. Jevin ngubah mixing berkali-kali untuk satu album ini. Bahkan ada satu lagu yang di mixing lebih dari 10 kali. Pada saat kita udah selesai mastering semua lagu, tiba-tiba Iqbal bilang, Jeff, kayaknya kita ulang semua deh, karena gue gak puas sama hasilnya. Jadi gue ngerasa dia pun juga ngasih hati sepenuhnya untuk album Soundwave. Dan gak kalah penting untuk kalian semua pendengar setia kita dari hari pertama kita ada sampai sekarang. Terima kasih banyak. Tanpa kalian semua, kita gak mungkin ada di sini. Setelah proses yang begitu naik turun, ide yang datang dan pergi, pada akhirnya album Soundwave selesai. Kita gak sabar untuk memperdengarkan hasil karya di album ini. Untuk semua penikmat musik, dengan harapan semua keringat kita akan membawa senyum. Inspirasi, dansa, dan semangat. Kita kembali. Kita dewasa, Kita untuk semua orang. kita Soundwave.